Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan bagian kedua dari ahkamul kalimah atau hukum-hukum seputar kata, yaitu pembahasan tentang al-ma'rifatu wan nakirah, isim-isim yang ma'rifah dan isim-isim yang nakirah. Dan pada pembahasan tersebut kita telah menyebutkan bahwasanya dhamir adalah bagian dari isim-isim ma'rifah. Ikhwan dan akhwat sekalian, na'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan ad-dhamir atau kata ganti, salah satu bagian dari isim-isim yang ma'rifah. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Dhamir atau kata ganti ada dua macam. Yang pertama, dhamirun munfasilun, dan yang kedua, dhamirun muttasilun. Dhamirun munfasil adalah kata ganti yang penulisannya terpisah atau terspasi dengan kata lain. Jadi penulisannya tidak digabung. Ada pemisah atau ada spasi antara dhamir ini dan kata lainnya. Misalnya kita mengatakan huwa talibun. Kita katakan huwa talibun. Dia adalah seorang siswa. Maka kata huwa di sini adalah dhamir munfasil karena penulisannya terpisah dengan kata talib. Adapun dhamir muttasil adalah kata ganti yang penulisannya bersambung dengan kata lain. Penulisannya bersambung dengan akhir kata lain. Seperti ketika kita mengatakan ustazuhu. Ustazun artinya ustaz, lalu tambah dhamir hu, ustazuhu. Nah, atau ketika kita mengatakan ummuhu. Nah, dhamir hu di sini baik pada contoh ustazuhu maupun pada ummuhu. Nah, keduanya adalah dhamir muttasil karena dalam penulisan keduanya bersambung dengan kata lain. Itu sederhananya. Dhamir munfasil, dhamir yang penulisannya terpisah dengan kata lain, dan dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan kata lain atau penulisannya bersambung dengan akhir kata lain. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Dhamirun munfasilun ada dua macam. Yang pertama adalah huwa dan teman-temannya yang merupakan dhamir rafa', dan yang kedua adalah iyyahu dan teman-temannya yang merupakan dhamir nasab. Yang jika disederhanakan lagi, huwa untuk subjek dan iyyahu untuk objek, maf'ulun bihi. Huwa untuk subjek, dalam hal ini secara umum sebagai mubtada, dan iyyahu untuk objek atau maf'ulun bihi. Namun pada kelas kali ini kita belum membahas dengan detail iyyahu dan teman-temannya. Jadi ada 14 dhamir bersama iyyahu, yaitu iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Dan itu belum kita bahas di kelas ini. Adapun dhamir huwa dan teman-temannya, totalnya ada 14 dhamir. Dhamir yang sekali lagi berfungsi sebagai subjek. Secara umum dia adalah mubtada. Jadi dia tidak akan menggantikan objek. Huwa dan teman-temannya tidak mungkin berposisi sebagai objek, karena dia adalah dhamir rafa'. Huwa dan teman-temannya ada 14 dhamir, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna untuk orang ketiga, untuk ghaib, orang ketiga. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan.
huwa dia laki-laki, dan hiya dia perempuan, orang ketiga. Kemudian huma di sini dua orang. Lalu hum dan hunna tiga orang lebih. Hum untuk laki-laki, mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Dan ini orang ketiga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini orang kedua atau mukhatab yang kita ajak berbicara. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta artinya kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Kemudian antuma untuk dua orang. Lalu antum dan antunna untuk tiga orang lebih. Antum, mereka laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Antunna, kalian perempuan. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Lalu orang pertama atau mutakallim yaitu ana dan nahnu. Ana dan nahnu. Ana artinya saya, laki-laki maupun perempuan. Nahnu artinya kami. Nahnu artinya kami, laki-laki atau perempuan. Saya ulang, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini untuk orang ketiga. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini orang kedua. Ana, nahnu. Huwa, dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki, tiga orang lebih. Hiya, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka banyak perempuan, tiga orang atau lebih. Kemudian anta, kamu laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian banyak laki-laki. Kalian laki-laki, tiga orang lebih. Kemudian anti, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian banyak atau tiga orang lebih perempuan. Ana, saya, nahnu, kami atau kita. Itu dhamir munfasil. Contoh dalam kalimat, misalnya kita katakan Muhammadun ustadzun. Muhammad adalah seorang ustadz. Lalu saya ingin mengganti Muhammad dengan dhamir. Maka saya gunakan huwa, karena Muhammad tunggal dan orang ketiga. Muhammad tunggal dan orang ketiga. Saya katakan huwa ustadzun. Begitu juga jika saya ingin mengatakan saya adalah ustadz, maka saya akan mengatakan ana ustadzun. Saya adalah seorang ustadz. Ana, huwa adalah ana dan huwa adalah mubtada atau subjek yang menggantikan Muhammadun, yang harokatnya dhammah. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua ada dhamirun muttasilun. Kata ganti yang penulisannya tersambung. Dan dhamir muttasil juga ada dua macam, ada tu dan teman-temannya yang merupakan dhamir rafa'. Yang mana penggunaan tu dan teman-temannya hanya bisa untuk kata kerja. Dia hanya bisa bersambung untuk fi'il. Bersambung dengan fi'il. Dan nanti tu dan teman-temannya adalah subjek atau fa'il. Ini secara umum. Dia adalah fa'il atau pelaku. Contoh jalasa yang artinya dia duduk, lalu kita tambahkan tu, dia akan menjadi jalastu. Saya duduk. Tu ini artinya saya. Dan nanti teman-temannya berkaitan dengan fi'il atau kata kerja. Dan itu kita akan bahas di bab tersendiri. Kemudian dhamir hu dan teman-temannya.
yang dikenal dengan domir nasab dan jar. Domir nasab dan sekaligus domir jar. Secara umum, hu jika dia bersambung dengan kata kerja, maka dia adalah kata ganti untuk objek. Jadi hu secara umum dalam struktur kalimat adalah objek, menggantikan kata yang objek. Misalnya kita katakan darabtu, aku telah memukul. Lalu saya tambahkan hu atau salah satu dari teman-temannya, saya katakan darabtuhu, maka artinya saya telah memukul dia atau memukulnya. Nah, secara umum jika bersambung dengan kata kerja seperti daraba, maka dia berposisi sebagai objek. Kemudian jika domir hu bersambung dengan isim, kebanyakannya untuk menunjukkan kepemilikan. Dan dia di sini sebagai mudhafun ilaih, yang disandari. Misalnya kita katakan kitabun. Lalu saya ingin mengatakan bahwasanya itu adalah kitab dia perempuan. Maka saya katakan kitabuha. Bukunya atau buku dia perempuan. Dan hu beserta teman-temannya ada 14 domir, yaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya sukun atau ni dan na. Dan pasti domir hu dan teman-temannya berada di akhir kata lain, bersambung dengan kata lain. Nah, itulah kita berikan bentuk seperti ini. Misalnya ada kata kitabun, maka dia nanti menjadi kitabuhu atau kitabuha atau kitabuhunna. Ya. Dan domir-domir ini sama dengan yang sebelumnya kita jelaskan. Jadi hu, huma, hum, ha, huma, hunna untuk orang ketiga, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna untuk orang kedua, kemudian ya sukun dan na ini untuk orang pertama. Nah, hu artinya nya atau dia, kita buhu bukunya, buku dia. Huma untuk dua orang, hum untuk tiga orang lebih. Begitu juga dengan nanti ka, kuma, kum, ka kamu, ki kamu, kuma untuk dua orang, kamu berdua, kalian berdua. Kemudian kum dan kunna untuk tiga orang atau lebih. Lalu ya sukun untuk saya atau aku. Kemudian na untuk nahnu, kami. Kitabuna, buku kami. Ustadzuna, ustadz kami. Ummi, ibu saya. Nah, abi saya. Jadi domir muttasil, hu dan teman-temannya berfungsi sebagai objek atau untuk menunjukkan kepemilikan. Ini secara garis besar. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan pembahasan tentang domir ini tidak bermanfaat kecuali jika kita menghafalkannya. Jadi kita harus menghafalkan semua jenis domir dan jumlahnya tidak banyak. Kita hafal huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dan kita menghafal hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, na atau ya sukun na. Begitu juga nanti iyahu, iyahuma, iyahum dan tu beserta teman-temannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.